Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Wa sallallahu wa sallama ala imamil muhsinin Sayyidina Muhammadin sholawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsira. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang fase perjalanan hidup manusia. Mudah-mudahan dengan mengkaji bab ini kita bisa menjalani hidup dengan baik dan benar, sehingga kita terselamatkan dalam kehidupan kita, baik kehidupan dunia sampai nanti kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, para alim, para ulama. Dan mudah-mudahan sebagai umatnya kita bisa melanjutkan dakwah Rasulullah sehingga Islam betul-betul membumi dan menjadi rahmatan lil alamin. Nah, semuanya setelah kemarin kita pelajari fase pertama dari kehidupan manusia, yaitu alam ruh, kemudian dilanjutkan dengan fase kedua alam kandungan hingga kita lahir. Hari ini kita pada pertemuan ketiga kita akan bahas tentang kehidupan di alam dunia. Anak-anak semuanya, setelah sekitar 9 bulan lebih berada dalam rahim seorang ibu dan telah ditiupkan ruh ke dalam jasad, maka lahirlah manusia ke alam dunia. Lahirnya manusia ke alam dunia itu polos, suci, tanpa membawa apapun. Ia belum punya pahala, ia juga belum punya dosa. Setelah lahir, manusia akan mengenal fenomena kehidupan dunia. Dan ternyata kehidupan dunia ini terkadang banyak orang yang cenderung lalai tentang kehidupan akhirat. Tolong dibacakan surat Ar-Rum ayat 6 dan ayat 7. Ya Pak? Ya, baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'dallah la yuhlifullahu wa'dahu walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih. Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Jadi anak-anak semuanya, ini kita sudah diingatkan jauh-jauh hari oleh Allah bahwa ketika kita lahir
Kita kebanyakan lupa akan tugas kita. Sebelum lahir kita sudah ditanya oleh Allah, ya. Lalu kita menjawab, menyaksikan bahwa Allah adalah Tuhan kita, dan kita paham bahwa tugas kita adalah beribadah. Tetapi setelah lahir nyatanya banyak yang lupa karena adanya godaan-godaan kehidupan di dunia. Dunia ini adalah alam pertengahan dari 5 fase kehidupan manusia, dan ini fase yang menentukan kehidupan manusia setelahnya. Jadi kehidupan di dunia ini adalah modal kita yang akan kita dapatkan keuntungannya atau kerugiannya ketika kita sudah meninggalkan dunia. Di alam kubur kita akan memanen itu. Bagus apa enggak tanaman kita? Di akhirat kita akan memanen tanaman kita di dunia. Bagus apa enggak? Dan kehidupan ini di dunia menjadi tolak ukur. Apakah manusia itu akan bahagia atau akan sengsara ketika di akhirat? Pengen bahagia atau pengen sengsara di akhirat? Bahagia. Kalau bahagia di mana tempatnya? Surga. Kalau sengsara di mana? Neraka. Naudzubillah, jangan sampai, dan mudah-mudahan kita semuanya ada di surga. Amin. Anak semua. Fase ini Allah membebaskan. Di dunia ini Allah membebaskan kita. Kamu mau milih beribadah atau kamu mau memilih ingkar ibadah? Kamu mau bersyukur atau kamu mau ingkar nikmat? Kamu mau melakukan yang baik atau justru melakukan yang jelek? Itu Allah menyerahkan sepenuhnya kepada kita, ya. Allah menyerahkan sepenuhnya kepada kita. Tetapi Allah memberikan bekal kepada manusia agar tidak salah memilih. Kita sudah dibekali oleh Allah yang namanya akal, pikiran, yang namanya hati. 2 hal itu yang akan menuntun kita. Tetapi apabila kedua hal itu tidak kita biasakan untuk yang baik, maka nanti lama-kelamaan kita pun tidak baik. Tapi kalau sejak dini kedua hal itu kita latih yang baik, maka lama-kelamaan juga akan membawa kita dalam kebiasaan yang baik. Dunia ini sifatnya fana. Dunia ini akan binasa dan penuh dengan permainan dan sendau gurau. Penciptaannya bertujuan untuk menguji manusia. Manusia diyakini dapat mencapai kebahagiaan dunia jika mengikuti ajaran Islam. Jadi kalau kita mengikuti ajaran Rasulullah, insya Allah hati kita, pikiran kita ini akan selalu menuntun kita ke jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim. Di fase ini Allah telah menjelaskan kepada manusia dan jin bahwa tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
dan tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Anak-anak saya akan mengilustrasikan keberadaan manusia ketika hidup di dunia. Kehidupan manusia itu ibaratnya menyelam ke dalam lautan. Menyelam ke dalam lautan, dan Allah itu yang memerintahkan. Ceritanya begini. Ada 3 penyelam yang ditugaskan oleh majikannya, oleh bosnya, untuk menyelam ke dalam lautan mencari mutiara-mutiara. 3 penyelam itu dibekali dengan bekal yang sama. Modalnya menyelam itu apa? Oksigen. Sama besarnya, sama kapasitas isinya. Kemudian ia juga dibekali dengan kantong tempat mengumpulkan mutiara. Ketiga penyelam itu turun ke laut bersama-sama, dan ia sudah diberitahu bahwa tiba waktunya harus segera muncul ke permukaan karena oksigennya habis. Tiga-tiganya turun ke lautan, kemudian semuanya melihat keindahan laut yang luar biasa. Ada ikan dengan warna-warninya, ada ikan berbagai jenisnya, besar kecil. Kemudian ada karang yang begitu indah, ada rumput laut yang begitu menggoda. Di dalam laut itu luar biasa bagusnya. Kembali ke 3 penyelam tadi. Penyelam pertama terlena dengan keindahan laut. Ia bermain-main dengan ikan. Ia bermain-main dengan flora fauna dalam lautan. Dan ia lupa bahwa ia menyelam ditugaskan untuk mencari mutiara. Kemudian penyelam kedua, ia juga menyelam, ia juga mengumpulkan mutiara. Tetapi mutiara yang dia kumpulkan hanya yang dekat-dekat saja. Ia juga masih sering tergoda untuk bermain-main dengan flora fauna di dalam laut. Kemudian penyelam yang ketiga, ia melewati semua godaan keindahan laut. Ia lihat ikan, ia hanya berzikir, Masya Allah, begitu indah ciptaan Allah. Ia melihat rumput laut, ia juga berzikir, Masya Allah, indahnya ciptaan Allah. Ia melihat karang juga begitu, Masya Allah, indahnya. Tetapi ia ingat betul bahwa tugas dia menyelam adalah mencari mutiara. Ia hanya sekilas-sekilas menikmati indahnya laut. Tugas dia adalah mengumpulkan mutiara, memasukkannya ke dalam kantong. Singkat cerita, tiba-tiba waktunya habis. 3 penyelam sudah melihat jam. 3 penyelam itu sudah melihat oksigen yang hampir habis. Ketiganya segera naik ke permukaan. Dalam perjalanan menuju permukaan,
perasaan tiga penyelam tadi juga berbeda. Penyelam pertama gelisah, penyelam pertama was-was. Ia pasti akan dimarahi oleh majikannya, akan dimarahi oleh bosnya, karena di dalam kantongnya tidak berisi apa-apa. Jangankan mutiara, batu saja tidak berhasil diambil. Kenapa? Karena ia terlena ketika menyelam, ia hanya bermain-main dengan keindahan laut. Penyelam kedua juga tak kalah khawatirnya. Kantongnya isinya sedikit. Ia pun menyesal, kenapa saya tadi banyak bermain dengan ikan? Kenapa saya banyak menikmati karang? Ia pun gelisah, sudah pasti akan dimarahi majikannya karena biaya untuk menyelam yang diberikan majikan tidak sesuai dengan mutiara yang ia hasilkan. Sementara penyelam ketiga, ia begitu percaya diri menuju permukaan untuk menghadap majikannya. Karena kantongnya berisi penuh dengan mutiara. Anak-anak semuanya, kehidupan kita di dunia adalah untuk beribadah. Allah memberi kesempatan yang sama kepada semua manusia untuk menyelam di alam dunia. Dan ternyata tidak sedikit yang terlena seperti penyelam pertama. Di dunia ia hanya bermain-main. Di dunia ia hanya bersenang-senang. Di dunia ia hanya bermegah-megahan. Di dunia ia terlena oleh godaan-godaan dunia itu. Juga tidak sedikit yang seperti penyelam kedua, hidup di dunia. Dia kadang-kadang bermain lupa waktu, hingga ia melupakan waktunya untuk beribadah. Ia beribadah hanya semampunya saja. Ia tidak memaksimalkan kesempatannya untuk beribadah. Sementara ada juga yang seperti penyelam ketiga. Ketika ia di dunia, ia begitu rajin beribadah. Apapun kebaikan ia kerjakan, apapun keburukan berusaha ditinggalkan. Sehingga kantong mutiaranya terisi penuh. Dan kehidupan dunia adalah mutiara-mutiara itu adalah pahala dari ibadah kita. Karena itu anak-anak semuanya, kaum muslimin rahimakumullah, mari kita gunakan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita untuk mencari mutiara-mutiara pahala dengan cara beribadah. Tugas kita ibadah. Kita mau apapun niati itu ibadah. Dan lakukan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya. Waktunya sekolah, sekolah dengan baik. Apa seragamnya, jam berapa harus datang, apa tugasnya, kapan ulangan, kapan ujian. Itu semua terjadwal. Itu namanya beribadah dengan baik dan benar. Jangan asal-asalan. Kalau kita melakukan sekolah dengan baik dan benar, nilainya ibadah. Itulah mutiara yang akan kita bawa ke akhirat. Ketika di rumah, kapan saya harus bermain, diatur waktunya. Kapan saya harus bantu ibu, diatur waktunya. Kapan saya harus belajar, diatur waktunya. Itulah ibadah.
Dan apabila di rumah kita demikian, itu pun pahala, mutiara-mutiara pahala yang bisa kita bawa ke akhirat. Jangan sampai kita lupa dengan tugas kita. Nah, hubungannya dengan kalian anak-anak semua, kalian masih panjang jalannya. Hari ini kalian masih punya tugas belajar, dan di rumah punya tugas berbakti pada kedua orang tua. Di rumah juga punya tugas selalu beribadah, belajar, sekolah, bermain, jamaah ke masjid, membantu orang tua adalah ibadah yang bisa menjadi mutiara-mutiara pahala kita. Kalian pengennya masuk ke surga apa ke neraka? Surga. Sehingga apa? Untuk menuju surga itu apa yang harus kita bawa? Pahala. Pahala harus dicari dengan cara beribadah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak lupa akan tugas kita di dunia. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan tuntunannya kepada kita, memberikan hidayahnya kepada kita, sehingga perjalanan kita tidak mudah terlena oleh kehidupan dunia. Fahimtum? Fahimna. Kita selalu berdoa. Apa doa bahagia dunia akhirat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak bisa kita serahkan mutiara-mutiara pahala itu ketika kita berada di akhirat. Dan mudah-mudahan mutiara-mutiara itu akan mengantarkan kita kehidupan bahagia kekal abadi di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrum minallah wa fathun qarib, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.